Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Dan pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Habakuk pasal 3 ayat 2 dan 3. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu pengharapan di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa merupakan nafas hidup orang percaya. Ungkapan ini seringkali kita dengar dan kita ucapkan dalam kehidupan kita, karena doa digambarkan sebagai nafas hidup. Maka setiap saat kita melakukan aktivitas selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Di dalam doa yang kita lakukan, ada banyak ungkapan yang kita sampaikan. Seperti halnya ketika kita berkomunikasi dengan sesama, mulai dari ungkapan syukur, kesedihan, ratapan, hingga keinginan dan harapan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini mengajarkan kita untuk tetap bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doa adalah cara kita menguatkan pengharapan dan menemukan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi setiap kesulitan. Doa adalah sarana yang kuat untuk menguatkan pengharapan kita. Melalui doa, kita dapat menyerahkan semua kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan dan mengingatkan kita bahwa Dia selalu ada untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Dengan bertekun dalam doa, kita belajar untuk bersabar dan tetap berharap bahkan di tengah kesulitan. Nabi Habakuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat, terlebih ketika ia melihat bangsa Babel yang melakukan ketidakadilan kepada bangsa Yehuda. Dalam doanya, Nabi Habakuk mengadu kepada Tuhan atas kondisi penindasan yang sedang terjadi. Di saat bersamaan dalam doanya, ia juga mengingat akan karya dan kuasa Tuhan yang pernah terjadi di tengah kehidupan bangsa Yehuda. Untuk itu, Nabi Habakuk tidak hanya sekedar meminta permohonan agar bangsa Yehuda diselamatkan dari penindasan bangsa Babel, namun dalam doanya ia juga mengalami kekuatan iman, karena ia meyakini bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya kepada bangsa Yehuda, seperti yang dulu pernah terjadi atas bangsa Israel.
seperti yang tertulis dalam ayat yang ketiga. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Sikap hidup yang dilakukan Nabi Habakuk adalah contoh nyata bahwa doa yang kita lakukan kepada Tuhan harus seperti nafas hidup kita. Artinya, dilakukan setiap saat. Di saat kita berkomunikasi dalam doa, pokok doa kita tidaklah hanya berisi permohonan dan keluhan semata, namun juga berisi pujian dan ungkapan syukur kepada Tuhan. Sembari kita mengingat karya dan kuasa-Nya yang pernah terjadi dalam hidup kita. Dengan demikian, doa tidak hanya sekedar menaikkan permohonan, namun doa juga menjadi sarana pertumbuhan iman bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman itu kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini juga kami akan kembali menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.